An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ini seperti orang tidur, ketika dia meninggal barulah tersadar. Maka kita penting untuk menyadarkan diri dan kita saling mengingatkan agar kita tersadar saat kita masih ada di dunia. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat kita memetik segalanya. Begitulah kehidupan yang singkat ini. Al-insan ya'ti bila syai'. Kita datang tanpa membawa apa-apa. Jangankan membawa baju, sehelai benang pun tidak kita bawa. Wa mi ajli kulli syai'. Dan kita datang ke dunia ingin memiliki segalanya, ingin menguasai semuanya, ingin kita dapatkan semuanya. Summa yadhhab ala kulli syai'. Kemudian dia akan meninggalkan semuanya. Wa yatruk bila syai', meninggalkan dan tidak ada yang dia bawa. Summa yuhasib ala kulli syai', dan dia akan dihisab atas apa dia punya semuanya. Maka inilah perjalanan yang singkat kita. Alhamdulillah Allah jumpakan kita dengan Ramadan, syahrus sa'adah, mawasimut ta'ah, bulan kebahagiaan, bulan musimnya ketaatan. Segala ketaatan ada di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu syurga. Wa ghulliqat abwaabun nar. Allah tutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin. Allah belenggu semua setan. Begitulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mudahkan kita taat ibadah. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Dengan amal itu insyaAllah kita akan semua masuk dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Kita tidak ada yang tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang akan menjadi calon penghuni syurga. Namun kita bisa melihat kemana arah kita, kemana jalan kita, kemana khalaqal jannah. Siapa yang orang mudahkan menjadi calon penghuni surga, yassarallahu li'amali ahli jannah, maka dia akan dimudahkan Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi kita calon penghuni surga atau neraka tidak ada yang tahu. Maka ada tanda-tandanya. Tidak menjamin kopiah putih itu penghuni surga, belum tentu. Bisa jadi kopiah hitam yang duluan masuk surga. Belum tentu yang baju putih, gamis putih. Tidak ada yang tahu di antara kita. Bisa jadi yang duduk paling belakang jadi calon penghuni surga. Namun kita bisa melihat diri kita, kemana kita dimudahkan, kepada kebaikan, amal saleh, ibadah, salat jamaah, baca Quran, zikir, i'tikaf di rumah Allah, bersedekah, jalan-jalan yang Allah jadikan cara untuk kita masuk surga. Kemana arah kita? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Ini salah satu tandanya. Mudah ke masjid. Ini anugerah dari Allah. Kita bisa melihat diri kita. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan selesai ceramah ini, habis ini nilai orang. Caknya penghuni neraka kawan sebelah ini. Tak solat isya dia, tak solat tarawih, tiduran bacaan, kekenyangan buku tadi. Jangan. Ini untuk nilai kita. Kalau kita mudah untuk melakukan amalan ahli syurga, mudah-mudahan calon penghuni syurga. Wa man khalaqalin nar. Sebaliknya, ya Allah jadikan dia calon penghuni neraka. Yassarallahu li'amali ahli nar, mudah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Di bulan Ramadan Allah tutup semuanya. Pintu neraka Allah tutup. Semua maksiat Allah buat kita untuk berat melakukannya. Terhalang kita semuanya gara-gara tubuh yang lemah, gara-gara badan yang mungkin tidak fit, mungkin mulut yang berbau. Allah inginkan kita untuk menjaga dari maksiat. Kenapa hikmah mulut kita ini berbau saat berpuasa? Padahal pagi sudah sikat gigi, pagi sudah membersihkan mulut, tapi ternyata siang masih saja berbau. Sebenarnya hikmahnya satu, agar kita tidak banyak berbicara dengan orang. Saat kita banyak berbicara dengan orang, maka akan banyak salahnya, banyak keburukannya, mungkin ada fitnahnya, mungkin ada ghibahnya, mungkin ada namimah di dalamnya. Maka kita hendaknya menjaga, jangan banyak bercerita dengan orang. Itu hikmahnya. Jadi minta maaf kalau sudah tahu mulut agak berbau, kalau ngomong depan kawan jangan dekat-dekat gini. Nah, ini saya sampaikan. Karena ada orang lah siang hari puasa ngomong depan rayu mulut ni. Nak nutup hidung tak lama ngomong ini. Masya, apa artinya? Allah jaga kita, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan keburukan. Allah jaga. Maka ini cara Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Wasufidati syayatin.
Allah belenggu setan-setan yang selama ini menggoda kita. Min syarril waswasil khannas. Ada namanya waswas khannas, setan yang selalu berbisik dalam hati kita. Ternyata di bulan Ramadan tidak ada lagi setan. Jadi jangan banyak menyalahkan setan. Setan sudah tiada, tapi kenapa kita masih malas? Itu pertanyaan besar. Ternyata ada musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita akan pergi kata Nabi dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu? Itulah jihadun nafs, melawan diri kita sendiri. Orang kuat, orang hebat bukan mereka yang bisa mengalahkan orang, menumbangkan orang, melemahkan orang, tapi mereka yang bisa mengalahkan diri sendiri. Kita yang kuat saat bisa melawan nafsu kita, bisa hadir sholat jamaah, sholat subuh, bangun istiqamah, baca Al-Quran dengan semangat. Inilah tanda orang yang kuat sesungguhnya. Maka alhamdulillah Allah kuatkan kita. Maka nikmat dari Allah, selalu kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa Nabi setiap pagi, ya Allah, aku berlindung minal ajz. Ada dalam bahasa Arab namanya ajz. Apa itu ajz? Ajz itu lemah tubuhnya, tapi ada keinginan di hatinya. Badannya lemah, tapi ada semangat di hati. Maka kita kadang lihat ada orang tubuhnya lemah, ada kita lihat orang separuh badannya tidak bisa bergerak, stroke bahasanya, sakit dia, tapi masih menyeret sebagian tubuhnya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah jam dari rumahnya, padahal jaraknya hanya 20 meter dari rumah ke masjid, tapi dia berjuang luar biasa, masih ada semangat di hatinya. Ada yang kedua, kasal. Al-kasal artinya tubuhnya kuat, sehat, bugar, tapi ternyata semangatnya yang melemah. Atau juang Palembang penyu ini namanya, penyungkan. Kalau orang ada penyakit penyu, tidak kata obatnya, minta maaf. Datanglah ke dokter manapun, tidak ada obat. Dok, saya ini ngapulah sungkan ngawikin ini, sunkan sholat, kata obatnya, nyebur sungai Musi, itulah musuhnya. Apa arti? Itu kita. Jadi ada Nabi berlindung dari lemah tubuhnya dan lemah semangatnya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu semangat, istiqamah sampai akhir wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Maka ini harapan kita. Hikmah yang ketiga adalah ayo kita berjuang bersama untuk mencari malam istimewa, malam Lailatul Qadar. Setiap malam kita cari. Kenapa? Tubuh kita ini lemah, umur kita pendek. Masya Allah, kita ini umat yang paling pendek umurnya. Baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Ada yang 80 alhamdulillah, 90 alhamdulillah, 100 lada kuwawo. Ada orang 100 dah kuat lagi sudah. Maka umur kita ini pendek. Maka Allah berikan anugerah, ada satu malam dalam bulan Ramadan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih istimewa dari 83 tahun. Maka kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, bertambah umur berkah kita 83 tahun. Alhamdulillah. Maka kita cari setiap malam, dari malam 1 sampai malam terakhir. Orang yang sholat isya jamaah, sholat tarawih jamaah, sholat witir jamaah, ditutup dengan sholat subuh jamaah, istiqamah selama bulan Ramadan, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Pasti dapat. Simple aja, setiap malam. Asal jangan terliwat. Kadang kita minta maaf kalau libur sehari, nah ini masalah. Bisa jadi sehari itu datang malam Lailatul Qadar. Walhasil, jadi kita ayo semangat dari awal. Tidak usah yang tinggi-tinggi. Ustaz, aku mau semalam sholat 100 rakaat. Tidak usah banyak-banyak. Kaget aku wow. Masya Allah, minta maaf. Ada anak muda semangat, Ustaz, malam ini aku 100 rakaat. Mantap. Besok pasti katanya, kemana udah hadir lagi? Libur Ustaz 2 minggu. Pegel kalau. Masya Allah, alhamdulillah. Maka ini kita cukup istiqomah sampai akhir, insya Allah dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan semangat, istiqomah, berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia sampai akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini nasihat untuk saya pribadi, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Minta maaf segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.